Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Bupati Halikinor memerintahkan agar pos pelayanan teknologi atau Posyantek di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Kota Waringin Timur diaktifkan kembali Selasa 21 Februari 2023. Permintaan tersebut disampaikan Bupati Halikinor pada kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna atau TTG tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat. Menurut Halikinor, dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017, TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Untuk itu, sebagai wadah menampung teknologi tepat guna tersebut, dibentuklah pos pelayanan teknologi atau Posyantek sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada di tingkat kecamatan dan berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi, serta orientasi tentang TTG tersebut. Kepada camat dan kepala desa diminta untuk mengaktifkan kembali Posyantek yang ada di kecamatan dan desa sehingga bisa selalu berinovasi menciptakan teknologi tepat guna atau TTG yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebenarnya inovasi dan itu teknologi itu. Cuma kadang-kadang tidak tahu kita, tidak terdaftar ya. Nah, kalau di desa itu misalnya bisa aja kepala desa itu mencek di daerah, melihat di daerah, oh ini punya inovasi tersendiri, oh ini punya. Nah ini sehingga kenapa kita minta itu diaktifkan supaya yang ada seperti temuan istilah inovasi seperti itu bisa didaftarkan di situ. Nah nanti diikutkan lomba. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menggunakan alat TTG untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta pembangunan desa yang berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat menuju desa mandiri. Normansa, Hayat TV. Bupati Halikinor berharap agar kontraktor lokal lebih diberdayakan bagi pembangunan daerah dan yang terpenting telah mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Pernyataan tersebut ditegaskan Bupati Halikinor saat memberikan sambutan pada acara pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi untuk sertifikat keahlian atau SKA dan sertifikat keterampilan kerja atau SKK K3 konstruksi. Kegiatan yang diikuti 150 peserta dengan 67 jabatan kerja ini diklaim merupakan yang terbesar di Kalimantan Tengah. Halikinor menegaskan, tenaga konstruksi khususnya di Kotim harus memenuhi peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa dan konstruksi dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggara jasa konstruksi. Tujuannya agar seluruh pembangunan di wilayah ini dapat dilakukan oleh tenaga konstruksi lokal. Oleh karena itu, tenaga konstruksi wajib memiliki sertifikasi agar dapat terlibat dalam proyek pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mengutamakan kontraktor lokal untuk pengerjaan pembangunan wilayah ini. Tetapi persyaratannya harus sesuai karena ada aturan yang menegaskannya. Oleh karena itu, penyedia jasa lokal agar penuhi standar sehingga dapat menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Ya, tetapi tentunya tidak. Ya harus persyaratannya harus sesuai. Tetap karena kita ada aturan. Kalau kita menangkapnya tidak sesuai juga pasti akan dikomplain. Nah, akan keberatan orang. Jadi tidak bisa. Tapi itu makanya saya minta penyedia jasa kita penuhi semua standar itu. Siapkan semua. Sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri gitu. Tapi tidak kita menutup daerah lain, silakan saja karena ini sudah daerahnya. Karena kalau pengusaha di sini yang bekerja pasti punya hubungan emosional dengan daerahnya sendiri sehingga ada motivasi untuk bekerja lebih maksimal. Normansa, Hayat TV. Sekali lagi 1, 2
Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan Tengah lakukan ritual adat kenang tragedi kemanusiaan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ritual ini sekaligus memberikan pesan untuk semakin menguatkan kebersamaan dan kerukunan masyarakat di Kalimantan Tengah. Tugu perdamaian yang ada di tengah Bundaran Balanga Sampit, Selasa 21 Februari siang, dipadati seribuan pengurus dan anggota Lembaga Adat Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak atau Batamat se-Kalimantan Tengah. Batamat dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah ini hadir dan berkumpul di kawasan Bundaran Balanga untuk menggelar ritual adat di Tugu Perdamaian. Ritual dilaksanakan dengan dipimpin oleh sejumlah tokoh agama. Panglima Batamat Kalimantan Tengah Yuandrias mengatakan hadirnya seluruh pengurus dan anggota Batamat se-Kalimantan Tengah tersebut adalah untuk mengenang peristiwa kelam kemanusiaan yang pernah terjadi. Selain itu juga untuk menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Batamat untuk bersama menjaga bumi Kalimantan Tengah sebagai tanah kelahiran agar peristiwa serupa tidak terulang. Yuandrias ingin kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya sebagai peringatan biasa, namun sebagai momentum untuk semakin menciptakan kebersamaan dan kerukunan bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Lembaga Adat Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak yang dalam pengertian umumnya bahwa kami adalah tuan rumah di Kalimantan Tengah ini, dan kami paham kejadian yang pada masa lalu pada tahun 2001 semua kita tidak menginginkan dan jangan pernah terjadi pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya kumpulkan semua pengurus Batamat se-Kalimantan Tengah berikut anggota-anggota dan para pimpinannya untuk menghadiri tempat ini supaya diberikan sebuah pesan. Kita masyarakat Dayak tuan rumah di Kalimantan Tengah dalam arti ingin menciptakan sebuah kebersamaan, dalam arti menciptakan sebuah kerukunan, dalam arti menciptakan sebuah hal yang baik dalam konteks hidup bermasyarakat. Oleh karena itu kita peringati peristiwa ini, kita datang di tempat ini untuk memastikan bahwa kita tidak hanya sekedar basa-basi, tetapi benar-benar kami ingin melakukan sebuah kebersamaan. Ritual adat di Tugu Perdamaian oleh Batamat Kalimantan Tengah ditutup dengan menari manasai bersama mengelilingi Bundaran Balanga. Sebelum kemudian seluruh pengurus dan anggota Batamat dari luar kota Waringin Timur kembali ke daerah masing-masing. Masud Badarudin, Hayat TV. Dengan modus memacari korban, seorang pria di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, lakukan aksi pencurian sepeda motor. Karena berusaha melawan saat akan ditangkap polisi, pelaku yang merupakan residivis itu terpaksa dihadiahi timah panas. Pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama Andi tersebut telah diamankan di Polres Kota Waringin Timur. Residivis kasus pencurian kendaraan bermotor ini harus kembali berurusan dengan polisi atas tindak pidana serupa. Kali ini korbannya adalah seorang wanita yang baru dikenal sekitar 1 pekan lalu melalui media sosial. Modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya adalah dengan berpura-pura memacari korban. Sebelum menjalankan aksinya pada Jumat 3 Februari malam, pelaku meminta dijemput untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor korban. Karena hujan, mereka berkendara menggunakan jas hujan. Saat melintas di jalan sepi, jas hujan terlepas dan jatuh. Pelaku kemudian meminta korban mengambil jas hujan tersebut. Di momen itulah pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban, termasuk ponsel korban di bawah jok sepeda motor. Dalam upaya penangkapan, pelaku berusaha melawan dan melarikan diri. Polisi akhirnya terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Jadi sekitar tanggal 3 itu, yang bersangkutan kebetulan sudah kenal dengan pelaku kurang lebih selama 1 minggu. Dan memang ada menjalin hubungan asmara. Kemudian di tanggal 3 itu, setelah bepergian bersama, itu sekitar jam setengah 10 malam, yang bersangkutan tersangka ada meminta jemput dengan saudari Serli Febrianti ini di sekitar Jalan Pramuka sana.
Begitu dijemput ke sana dan mereka mau menuju ke suatu tempat, di perjalanan karena kondisi waktu itu hujan, jas hujan yang digunakan terlepas sehingga si korban disuruh mengambil jas hujan tersebut. Pada saat korban mengambil jas hujan inilah tersangka melarikan motor milik korban. Tanggal 15 itu kita melakukan penyelidikan, kebetulan kita sudah menemukan lokasinya dari informasi masyarakat berada di daerah Kecamatan Samudra. Lalu kita menuju ke sana, kita lakukan penangkapan di rumah kerabat yang bersangkutan. Karena pada saat melakukan penangkapan ada perlawanan, jadi kita melakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan. Atas perbuatannya tersebut, polisi menjerat pelaku yang kini sudah resmi berstatus tersangka dengan pasal 378 atau 372 KUHP tentang tindakan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, seorang nelayan, warga RT 10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, diamankan petugas karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sabu tersebut dikonsumsi dengan dalih sebagai penambah stamina agar tidak mudah lelah dan lebih bersemangat saat melaut mencari ikan. Seorang warga RT 10, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan, diamankan petugas karena kedapatan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dirinya beralasan bahwa sabu tersebut dikonsumsi sebagai penambah stamina agar tidak mudah lelah dan lebih bersemangat saat melaut mencari ikan. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono melalui Wakapolres Kota Waringin Barat Kompol Wilhelmus Helki dalam pers rilis di Mako Polres Kota Waringin Barat menceritakan bahwa tersangka tidak berkutik saat diamankan petugas Satres Narkoba di kediamannya. Bahkan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di kamar rumahnya. Satu paket sabu seberat 0,4 gram ditemukan dalam kotak plastik warna jingga yang diletakkan di atas meja di kamarnya. Selain barang bukti sabu,
Pada saat penggeledahan juga ditemukan alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang masih terdapat kerak sabu yang sudah digunakan oleh tersangka. Kamar Misran juga ditemukan timbangan digital, sendok plastik, 1 pak plastik klip, dan sedotan. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan paket hemat sabu tersebut dari seorang pengedar berinisial P, warga Kecamatan Kumai, dengan harga per paket hemat Rp200.000. Dan anggota Reskrim Polsek Pangkalan Lada di Jalan Desa Sungai Rangit, Pangkalan Lada mengamankan saudara Edi Yuwono dan Sugeng yang diduga pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sepeda motor yang digunakan oleh kedua pelaku, disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan di dalam jok sepeda motor tersebut milik saudara Edi Yuwono berupa 11 plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30,63 gram atau berat bersihnya 27,83 gram. Dan barang tersebut diakui dimiliki oleh saudara Edi yang rencananya akan diedarkan di wilayah Pangkalan Bun dan Pangkalan Lada. Atas perbuatannya, Misran dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.